Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fazrul Masuda. Di sini saya akan menerangkan bagaimana sebuah kegiatan pemeliharaan dapat bekerja dengan ilmu manajemen. Ilmu manajemen itu seperti apa? Ilmu manajemen yang digunakan di sini terdapat ada 4, yaitu planning, organizing, implementing, dan controlling. Nah, dari 4 ini kita akan mendapatkan objektivitas sebuah pemeliharaan itu kemana, tujuan dari pemeliharaan itu akan kemana, dan supaya pemeliharaan itu dapat berjalan dengan lancar dengan adanya organizing, dengan adanya controlling atau evaluasi yang dapat mengevaluasi seluruh kegiatan pemeliharaan itu sendiri. Misalnya kita ke planning. Di planning itu sendiri kita akan mempersiapkan tentang apa itu tenaga kerja yang dibutuhkan, lalu ada alat-alat yang kita butuhkan untuk kita gunakan pada pemeliharaan, lalu ada visi misi dari leader, objektivitas kita akan kemana, lalu ada manajemen sistemnya, dan ada spare part yang kita siapkan untuk sebagaimana apabila ada komponen yang rusak atau perlu diganti di pada saat pemeliharaan itu berjalan. Nah, planning ini akan mempengaruhi langkah selanjutnya, yaitu organizing. Di organizing itu sendiri kita akan memplot-plotkan nih siapa yang menggunakan apa, siapa membagi-bagi tugas. Misalkan tenaga kerja A menggunakan alat B, akan melakukan pemeliharaan preventif, dan teknisi B akan menggunakan alat A untuk kegiatan korektif seperti itu. Dan kita akan menentukan waktu atau menjadwalkan keseluruhan kegiatan pemeliharaan di luar waktu kegiatan pemeliharaan dari operasional jam kerja yang penuh. Misalkan apabila ada jam kerja penuh di satu hari, itu tidak perlu adanya kegiatan pemeliharaan, karena kegiatan pemeliharaan itu harus dilakukan ketika di luar waktu jam pemeliharaan itu sendiri. Jadi itulah pentingnya tadi planning yang kita siapkan, yaitu tim manajemen untuk mengatur waktu, untuk mengatur ketersediaan barang atau spare part yang dibutuhkan. Lalu di organizing ini sendiri kita akan melakukan sebuah koordinasi terhadap teknisi, terhadap tim, terhadap leader atau pemimpin seperti itu. Jadi di organizing itu sendiri akan dilaksanakan kembali di implementing atau execution atau kegiatan pelaksanaannya. Ini benar-benar pelaksanaannya di implementing. Di implementing akan dilakukannya pelaksanaan sesuai dengan tugas maupun alat yang digunakan, entah itu tugas teknisi A untuk pemeliharaan preventif di waktu sekian akan dilakukan sesuai dengan jadwal, sesuai dengan orang teknisinya itu sendiri, dan di akhir sebuah pelaksanaan atau implementing itu harus dilaksanakannya pencatatan atau penulisan kembali sebuah kinerja mesin maupun kinerja mesin maupun tenaga kerja maupun alat-alat yang digunakan, apakah alat-alat tersebut dapat bekerja dengan lancar atau dapat bekerja dengan baik, atau mesin-mesin itu dapat bekerja dengan baik, atau tenaga kerja yang sudah menurun atau makin meningkat
tingkat produktivitasnya. Di situ juga akan tercatat bagaimana hasil dari produktivitas dari sebuah mesin, apakah memenuhi target, memenuhi standar atau tidak. Ketika belum memenuhi target atau standar, itu bisa menjadi bahan evaluasi di kegiatan lanjutnya, yaitu controlling. Controlling ini sebuah seluruh pekerja yang mendapatkan tugas itu akan dievaluasi, maupun petugasnya atau teknisi, operator, maupun mesin-mesin yang digunakan atau alat-alat yang digunakan. Nah, itu semua akan dievaluasi di dalam controlling. Nah, tugas leader ini sendiri itu apa? Tugas leadernya itu memantau atau mempersiapkan atau tugasnya mempersiapkan keseluruhannya, entah itu dari planning, organizing, implementing, controlling. Nah, untuk leader sendiri dalam planning itu bertugas mungkin akan melihat nih bagaimana objektivitas yang dia inginkan dan mengimplementasikannya kepada para pekerja. Nah, peran leader ini sangat berpengaruh terhadap para pekerja, alat-alat, maupun bahan spare part yang dibutuhkan. Bahan spare partnya itu sendiri apa? Nah, bahan spare part yang dibutuhkan itu harus memenuhi trust standar itu sendiri. Nah, yang bertanggung jawab itu siapa? Leader. Kalau leadernya tidak memilih spare part dengan benar, tidak memilih spare part dengan baik, itu akan mempengaruhi kinerja mesin, umur mesin, dan selanjutnya akan menimbulkan downtime pada saat spare part itu tidak sesuai, dan kerusakan yang terjadi pada mesin itu akan mengalami downtime. Lalu pengaruh dari organizing terhadap leader itu, leader akan memilih kesesuaian teknisinya itu sendiri, kemampuan teknisinya itu sendiri. Jangan sampai leader menaruh teknisi pemeliharaan preventif kepada pekerjaan pemeliharaan korektif. Itu sama sekali tidak dianjurkan atau tidak sesuai dengan job desk-nya. Itu leader sangat berpengaruh. Oleh karena itu saya ulangi akan berpengaruh sekali terhadap kegiatan selanjutnya, yaitu implementing atau pelaksanaan. Nah, tanpa adanya leader yang bagus dan yang baik, tidak akan kegiatan pemeliharaan tidak akan berjalan dengan baik atau lancar, dan sampai evaluasi yang tidak baik dan benar, karena leader yang belum tentu membawa pekerjanya dengan pengarahan yang maksimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.